Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat kentang Mustafa atau kentang kering balado. Nah, bahan-bahannya sebagai berikut teman-teman. Dicatat dulu ya bahan-bahannya. Tapi bahan utamanya sih di sini saya menggunakan kentang ya teman-teman. Setelah disiapkan bahannya, nah tahap pertama saya kupas dulu semua kentangnya. Dikupasnya tipis-tipis aja teman-teman, jadi nggak terlalu banyak daging kentangnya yang terbuang. Setelah dikupas semuanya, kita masukkan kentang ini ke dalam air putih bersih ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya dikupas dan direndam air putih bersih, kita siapkan bahan-bahannya untuk mengolah kentangnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kapur sirih untuk merendam irisan kentangnya nanti. Kapur sirih ini gunanya untuk apa sih? Untuk kentangnya agar garing, jadi nggak lembek. Jadi bisa tahan berbulan-bulan dan mengeluarkan getah dari si kentang itu. Di sini saya pakai irisan pisau ya, karena saya nggak punya alat otomatis untuk ngiris si kentang ini. Oke, nah saya ngirisnya kayak gini teman-teman. Dan irisannya itu jangan terlalu tipis juga dan jangan terlalu tebal juga ya. Karena kalau ketebalan nanti dia akan susah matangnya juga, akan lama matangnya. Dan kalau ketipisan pun nanti ketika digoreng, kita bolak-balik gorengan kita, dia akan mudah hancur nantinya atau patah-patah deh gitu. Jadi kurang bagus jadinya. Nah, kita iris-iris semuanya dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau saya sih sukanya irisnya secara memanjang ya, tapi tergantung selera sih. Kalau misalkan teman-teman suka secara pendek-pendek ya terserah teman-teman, yang penting diirisnya jangan terlalu tebal-tebal juga. Nah, setelah semuanya diiris dan dicuci bersih, dibilas sebanyak 3 kali pakai air bersih, baru di sini kita. Nah, seperti ini nih. Nah, jangan terlalu besar dan jangan terlalu tipis juga, jadi masih bisa dipegang gitu loh, nggak terlalu lunak lah. Nah, di sini setelah kita cuci bersih kentangnya, saya masukkan 3 jumput kapur sirih tadi teman-teman. Jangan terlalu banyak juga kapur sirihnya, karena kalau terlalu banyak nanti si kentangnya ini bukan garing lagi tapi keras gitu kalau dimakannya. Ini aman kok, kapur sirih ini aman dan dijual di warung-warung juga ada. Di pasar, kalau nyari di pasar paling mudah ya di tempat kembang, tempat orang nyirih gitu loh. Tempat-tempat yang jual kembang-kembang, lah itu biasanya ada. Nah, sini saya masukkan 3 jumput aja dan kita aduk rata. Kita aduk rata sampai tercampur di airnya. Setelah kita aduk rata seperti ini, nah itu kan kentangnya kan keluar buih tuh. Nah itu sebagian dari getahnya udah keluar tuh. Setelah diaduk rata seperti ini dan campur kapur, kita diamkan selama 30 menit dulu ya teman-teman. Biar si getahnya itu keluar dan meresap. Nah, sambil nunggu kentangnya kita rendam, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini karena saya sama istri saya suka pedas, jadi saya menyiapkan cabainya itu agak banyak. Di sini saya pakai cabai rawit keritingnya 20 buah dan cabai rawit merahnya itu 20 buah. Setelah itu saya menyiapkan 7 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Dan jangan lupa daun jeruknya. Daun jeruk ini untuk penyedap ya. Untuk biar agak wangi dan biar agak berasa fresh lah nanti si kentangnya.
Setelah itu saya menyiapkan 1 sendok teh garam dan 1 bungkus kaldu bubuk. Terserah teman-teman maunya kaldu bubuknya Masako atau Royco, itu sama aja kok. Di sini saya pakai kaldu bubuk Royco rasa ayam. 1 bungkus aja, jangan banyak-banyak karena kalau terlalu gurih juga nggak akan enak nanti rasanya. Nah, kalau untuk gulanya di sini saya takarannya pakai eh, sendok teh. Di sini saya pakai 8 sampai 10 sendok teh deh kurang lebih. Karena saya nggak punya timbangan dan masih newbie juga di YouTube, jadi saya pakai alat seadanya. Maaf ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menyiapkan larutan dari asam jawa yang matang teman-teman. Beli aja di warung 1 bungkus. Kalau emang teman-teman mau pakai 1 bungkus itu nggak apa-apa. Dan kalau mau pakai yang setengahnya juga nggak apa-apa, dilarutkan di air putih. Oke, kita masuk ke pemblenderan ya teman-teman. Penghalusan bahan-bahan yang akan kita masak. Nah, kenapa di sini saya potek-potek biar maksudnya tuh biar di blendernya tuh biar muat gitu, nggak terlalu panjang-panjang banget gitu. Setelah di blender dan dihaluskan, harus halus banget ya, jangan sampai kasar. Nah, ini setelah dihaluskan seperti ini. Saya ngehalusinnya tuh halus banget. Karena saya nggak suka bumbu-bumbu yang kasar. Tapi sesuai selera sih. Oke, setelah dihaluskan seperti ini, kita siapkan dulu daun jeruknya. Nah, ini daun jeruk yang diiris-iris. Di sini saya menggunakan 3 lembar daun jeruk yang diiris-iris untuk hiasan dan untuk penyedap aja sih nanti ketika si kentang Mustafanya ini jadi. Dan ini dicampur nanti ketika kita menggoreng ya. Bukan mentah-mentah kita masukin ketika masakannya jadi, bukan ya teman-teman. Oke, kita iris-iris. Nah, setelah 30 menit kentangnya direndam dengan air kapur sirih seperti ini, kita bilas dan kita cuci hingga bersih ya teman-teman, hingga nggak ada airnya lagi. Jadi nggak ada air kapur sirihnya lagi. Oke, saya siapkan dulu penggorengannya. Siapkan minyaknya, jangan terlalu dikit juga dan jangan terlalu banyak juga, biar nggak boros. Kita goreng secara perlahan. Nah, kita bolak-balik ya teman-teman, jangan didiamkan saja. Jadi nanti kalau didiamkan saya malah nggak merata dia garingnya. Atau takutnya ada yang gosong atau apa ya kan. Di sini saya pakai api sedang ya teman-teman. Nggak pakai api terlalu besar. Di sini kita goreng sampai kentangnya itu menguning kecoklatan. Nah, sampai menguning kecoklatan seperti ini. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Jangan sampai diam. Ini kita aduk-aduk terus sampai kuning dan coklatnya ini merata di semua kentang kalau bisa. Gitu. Setelah seperti ini, kita siap-siap kita angkat. Nah, seperti ini kita angkat ya teman-teman. Sudah jangan diterusin lagi karena nanti bisa gosong. Mohon maaf ya sebelumnya karena ini saya pakai alat seadanya yang ada di rumah saya. Ya. Setelah kita angkat, kita tiriskan dulu. Bisa ditiriskan di saringannya atau bisa ditiriskan di seperti ini, dialaskan kertas. Jadi si minyaknya itu ngeresep dulu ke bawah gitu loh. Nah, garing kan teman-teman? Jadi kalau yang garing itu kita potek itu pasti patah. Oke, kita masuk ke tahap penggorengan bumbunya. Nah, ini bumbu halus yang tadi saya blender, saya masukkan dulu. Dengan minyak, saya pakai 8 sendok makan minyak. Nggak terlalu banyak juga, karena nanti kalau terlalu banyak
kurang bagus aja gitu si kentangnya. Oke, setelah bumbunya wangi, kita masukkan air larutan asam jawa tadi yang bijinya sudah dibuang ya. Oke, kita aduk rata. Setelah asam jawa kita masukkan garam dan kaldu bubuk yang tadi. Oke, kita aduk rata lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan irisan daun jeruk yang tadi kita iris. Daun jeruk itu fungsinya untuk penyedap ya. Nah, setelah daun jeruk masuk, kita masukkan gula yang 10 sendok teh gula tadi. Oke, dan kita aduk sampai menjadi karamel. Sampai mengkaramel ya teman-teman. Nah, jadi kalau dia mau karamel itu seperti ini. Nah, dan ini harus diaduk terus. Diaduknya secara perlahan ya. Nah, dia nggak akan lengket karena dia ada air asamnya. Tapi kalau nggak ada air asamnya dia pasti akan lengket. Nah, setelah bumbu matang dan tidak terasa mentah, kita masukkan kentangnya. Dan kita aduk sampai rata. Ngaduknya pelan-pelan aja teman-teman. Pasti rata kok kalau kita aduknya pelan-pelan dan terus-menerus kita aduk sampai rata. Itu dia pasti akan rata sendiri nantinya. Memang sih butuh kesabaran lebih untuk mengaduknya. Nah, setelah semuanya rata, kita dinginkan. Nah, seperti ini udah jadi deh. Tinggal kita santap dengan nasi hangat. Jadi cuma segitu aja ya teman-teman yang bisa saya share dan saya bagi untuk teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya karena saya juga masih baru juga di YouTube. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di subscribe.